Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai PPT kami yang berjudul pencemaran tanah. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu, next. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nurul Kofifa dengan NIM 27, kemudian yang kedua ada Mira Paulus dengan NIM 40, dan yang terakhir yaitu ada Nur Fadila M. Ambomase dengan NIM 41. Next. Berikut yaitu topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian tentang pencemaran tanah, kedua penyebab pencemaran tanah, ketiga contoh pencemaran tanah, keempat dampak pencemaran tanah, dan yang terakhir yaitu pencegahan pencemaran tanah. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah tanah alami. Pencemaran tanah dapat menyebabkan tanah mengalami perubahan sehingga kehidupan jasad yang hidup dalam tanah maupun di permukaan tanah. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan namun juga bagi manusia itu sendiri. Baik, sekian dari saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nurul. Saya izin melanjutkan untuk penyebab pencemaran tanah. Yang pertama yaitu oleh alam. Pencemaran tanah yang terjadi oleh alam biasanya terjadi tanpa campur tangan manusia, seperti tanah yang tercemar akibat hujan asam, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua yaitu oleh manusia. Kegiatan antropogenik atau ulah manusia merupakan sumber utama pencemaran tanah, seperti bekas lokasi pabrik, pembuangan limbah, dan air limbah yang tidak dikelola dengan baik, tempat pembuangan air yang tidak terkontrol, aplikasi agrokimia yang berlebihan, dan banyak lainnya. Kemudian untuk macam-macam limbah pencemar tanah, yang pertama yaitu limbah domestik, yang merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contoh limbah domestik yaitu air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Kemudian yang kedua yaitu limbah industri, yang merupakan semua limbah jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari suatu proses perindustrian. Kemudian yang ketiga yaitu limbah pertanian, merupakan limbah sisa dari proses produksi pertanian. Contoh dari limbah pertanian yaitu kotoran ternak, jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasah, dan ranting tumbuhan. Adapun contoh pencemaran tanah. Sampah menjadi contoh pencemaran tanah yang masuk dalam kategori permasalahan pelik di Indonesia. Ribuan ton sampah selalu menjadi bencana yang diproduksi setiap hari. Di Indonesia, pengelolaan sampah belum terbilang baik. Hal ini disebabkan sampah yang digunakan setiap hari belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Misalnya saja, banyak sampah yang saat proses pembuangannya tidak digolongkan dengan baik berdasarkan jenisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dila. Adapun dampak pencemaran tanah yaitu ada dua. Yang pertama dampak bagi kesehatan, yang kedua dampak bagi lingkungan. Penyebab penyakit yang dapat berupa bahan fisik maupun kimia dan berbagai macam organisme seperti virus, bakteri, fungi, protozoa, cacing, dan serangga dapat ditularkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara udara, air, tanah, hewan, atau tumbuhan. Contoh penyakit yang akan dialami oleh manusia akibat pencemaran tanah yaitu kanker, kerusakan sistem saraf, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati. Yang kedua, dampak bagi lingkungan. Pencemaran tanah juga berdampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal timbul dari adanya bahan kimia yang beracun atau berbahaya, yang nantinya mempengaruhi status kesehatan bahkan pada dosis rendah sekalipun, yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kesuburan tanah, serta mempengaruhi kualitas air dan udara. Bisa di next. Untuk pencegahan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama,
remediasi. Remediasi ini adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah dan yang tercemar. Remediasi terdiri dari remediasi in situ dan ex situ. Bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan peran mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Tujuan dari bioremediasi ini adalah untuk memecahkan polutan menjadi bahan yang kurang atau tidak beracun. Yang ketiga yaitu aktivitas 3R. 3R ini adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah. Kegiatan tersebut dapat membantu menanggulangi pencemaran tanah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia tadi presentasi dari kami mengenai pencemaran tanah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.